Presiden ketiga Republik Indonesia Baharudin Yusuf Habibie atau lebih dikenal dengan B.J. Habibie. B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia pada tanggal 25 Juni 1936. B.J. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Ayahnya yaitu Alwi Abdul Jalil Habibie yang merupakan seorang guru sekolah dan ibunya ialah R.A. Tuti Marini Puspawardojo. Saat B.J. Habibie berusia 14 tahun, ayahnya meninggal dunia akibat serangan jantung. Kemudian beliau bersama ibu dan saudaranya pindah ke Bandung. Pada 12 Mei 1962, B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari yang merupakan seorang dokter dan dikaruniai 2 orang putra yaitu Ilham Akbar Habibie yang lahir pada tahun 1963 yang merupakan seorang dokter bedah dan juga terlibat dalam pengembangan teknologi kesehatan di Indonesia. Dan anak keduanya yaitu Tarek Kemal Habibie yang lahir pada tahun 1974 merupakan seorang insinyur dan juga berperan dalam pengembangan teknologi dan industri di Indonesia. B.J. Habibie dan Ainun Habibie terkenal dengan kisah cinta dan kesetiaan mereka yang diabadikan dalam buku dan film yang berjudul Habibie dan Ainun. Ainun Habibie meninggal dunia pada tahun 2010 dan pada tanggal 11 September 2011 B.J. Habibie meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto pada pukul 18.05 waktu Indonesia Barat karena gagal jantung. Kemudian dimakamkan di samping makam istrinya yaitu Ibu Hasri Ainun Besari di Taman Makam Pahlawan di Kalimantan. Habibie mengawali pendidikan formal dari SD Parepare, kemudian melanjutkan di SMP di Bandung. Selanjutnya masa SMA-nya meleset di Government Military School atau SMA Kristen Dago. Disinilah beliau mulai menonjolkan prestasinya, terutama di bidang eksakta. Setamat SMA, beliau melanjutkan kuliah di ITB atau Institut Teknologi Bandung, yang saat itu masih bernama Universitas Indonesia Bandung. Kemudian setelah 6 bulan di sana, beliau melanjutkan studinya ke Rheinische Westfälische Technische Hochschule di Jerman pada 1955. Dengan biaya dari ibunya, R.A. Tuti Marini Puspawardojo, Habibie mudah menghabiskan waktu 10 tahun untuk menyelesaikan studi S1 hingga S3-nya di Aachen, Jerman sebagai bagian dari program pengembangan teknologi maritim dan dirgantara di Indonesia pada 1955. Di sana beliau memilih jurusan teknik penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang. Selama bertahun-tahun B.J. Habibie belajar di RWTH Aachen sambil bekerja secara praktik. Motivasi yang ia bawa belajar di Jerman awalnya adalah B.J. Habibie tertarik membangun pesawat komersial sesuai ide Soekarno. Tahun 1960, B.J. Habibie berhasil menyelesaikan studinya untuk gelar diploma ilmiah di Technische Hochschule dengan predikat sempurna atau cum laude, yang rata-rata nilainya adalah 9,5. Gelar insinyur inilah yang membuatnya bisa bekerja di firma Talbot, industri kereta api di Jerman. Biografi B.J. Habibie terkait riwayat pendidikannya berlanjut karena ia meneruskan gelar dokternya masih di Jerman, yakni Technische Hochschule di Fakultas für Maschinenwesen Aachen. Sambil menempuh pendidikan dokternya pada 1962, akhirnya B.J. Habibie menikahi Ibu Hasri Ainun dan membawanya ke Jerman. Kehidupannya dibilang sangat sederhana dan sulit karena ia harus menghemat keuangan dan bekerja hingga larut malam. Padahal B.J. Habibie juga harus tetap belajar dan menyelesaikan tugas kuliahnya. Pada saat itu, Ibu Ainun, sang istri, juga turut hidup sederhana agar menghemat pengeluaran. Usaha dan jerih payah B.J. Habibie akhirnya membuahkan hasil, di mana ia lulus dengan doktor engineer-nya di Technische Hochschule di Der Fakultät für Maschinenwesen dengan predikat cum laude atau sangat sempurna, yang nilai rata-ratanya adalah 10. Sosok B.J. Habibie ini memang ahli yang sangat jenius. Pemerintahan Indonesia, karir B.J. Habibie dimulai saat pemerintahan Presiden Soeharto. Ia diminta kembali ke Jerman lalu menjabat sebagai Menteri Negeri Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Pada saat krisis pada tahun 1998, Soeharto mundur dan menetapkan B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Indonesia
dan 1 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999 B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7. Nah, sejak 14 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998 dalam Kabinet Pembangunan di bawah Soeharto. Sebelum pulang ke Indonesia, Soeharto Habibie telah lebih dahulu berkabinet di Jerman. Kalian teh diketahui sang mantan presiden tersebut sempat bekerja di berbagai perusahaan. Nah, jadi sebelum menjadi presiden teh B.J. Habibie teh sempat bekerja di berbagai perusahaan. Pekerjaan sebelum presidennya yang pertama kerja sebagai perusahaan penerbangan dan konstruksi pesawat di Jerman. Selanjutnya B.J. Habibie sempat merancang proyek pesawat. Karirnya itu atau prestasi atau kerjaannya itu B.J. Habibie itu merancang sebuah proyek pesawat yang bernama CN-235 bersama para insinyur dan perusahaan Spanyol. Gaya kepemimpinan B.J. Habibie identik dengan gaya kepemimpinan demokratis. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, kebebasan pers dibuka selebar-lebarnya sehingga melahirkan demokratisasi yang lebih besar. Gambaran gaya dan pola kepemimpinan yang telah ditorehkan oleh B.J. Habibie ini dapat dilihat dari banyaknya warisan yang telah ditinggalkan untuk bangsa dan negeri ini, bahkan menjadi warisan untuk dunia. B.J. Habibie merupakan perekat pertama sistem demokrasi pertama di Indonesia. B.J. Habibie merupakan sosok pemimpin transformasional. Kepemimpinan Habibie tersebut sejalan dengan teori tentang kepemimpinan transformasional yang menyebutkan bahwa ada 4 kunci utama seorang pemimpin dalam melakukan kepemimpinan transformasional pada timnya. Yang pertama, pemimpin dituntut untuk mampu membangun kedekatan hubungan. Kemudian kedua, memberikan tantangan untuk selalu naik kelas. Kemudian yang ketiga, meningkatkan motivasi. Yang keempat, memberikan ruang dan kepercayaan kepada tim. Pemimpin transformasional mencoba untuk membangun kesadaran timnya dan menentukan cita-cita besar dan moralitas yang tinggi sesuai dengan value mereka. Sebagai seorang teknokrat, karakteristik B.J. Habibie yang paling mencolok adalah kecerdasannya dalam bidang teknologi dan keahliannya dalam rekayasa pesawat terbang. Ia mendapatkan gelar sarjana dan doktor di bidang teknik penerbangan di Jerman. Keterampilan dan pengetahuannya yang mendalam di bidang ini membuatnya menjadi seorang inovator yang berperan penting dalam pengembangan industri penerbangan di Indonesia. Selain itu, B.J. Habibie juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang berdedikasi dan memiliki visi yang jelas selama masa jabatannya sebagai presiden. Ia menekankan pentingnya pembangunan berbasis teknologi dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan industri di Indonesia. Ia juga mendorong peningkatan akses pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia untuk memajukan negara. B.J. Habibie juga terkenal dengan integritasnya dan nilai-nilai kepemimpinannya yang kuat. Ia adalah seorang yang jujur, tegas, dan memiliki prinsip yang kokoh. Selama masa kepresidenannya yang singkat, ia berusaha menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Selama kecerdasan dan kepemimpinannya, B.J. Habibie juga dikenal sebagai seorang yang rendah hati dan bersahaja. Ia tidak pernah melupakan akar dan nilai-nilai budaya Indonesia, meskipun ia memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman internasional yang luas. Ia selalu berusaha untuk berkontribusi pada negaranya dan bangsanya dengan rendah hati dan mengutamakan kepentingan umum. Secara keseluruhan, B.J. Habibie adalah seorang tokoh yang memiliki dedikasi tinggi terhadap kemajuan Indonesia dalam bidang teknologi industri. Ia adalah seorang pemimpin yang cerdas, visioner, jujur, dan rendah hati. Lalu warisan yang ditinggalkannya juga tetap dihormati dan menginspirasi banyak orang hingga saat ini.